Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim yang terambil dari pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 40. Dan saya memberi judul renungan pada hari ini adalah janji yang harus ditepati. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama memperhatikan dua ayat firman Tuhan yang dari ayat 35 sampai dengan ayat 36 yang akan menjadi fokus perenungan kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Apakah saudara pernah berjanji kepada seseorang? Apakah saudara pernah bahkan berjanji kepada Tuhan atau bernazar? Saudara yang terkasih, bukankah janji yang kita ucapkan harus kita tepati? Janji kepada sesama kita harus tepati, terlebih janji kita kepada Tuhan atau nazar kita kepada Tuhan itu lebih lagi harus kita tepati. Yefta adalah salah seorang hakim yang kita baca di dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini. Dia mengucapkan nazar kepada Tuhan yang tercatat di dalam ayat yang ke-30. Yefta bernazar demikian, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yefta yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia sukses mengalahkan Amon. Dan ketika dia pulang ke kotanya dan sampai ke rumahnya, ternyata yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya adalah anak tunggalnya. Seorang perempuan yang menari-nari dengan sukacita menyambut kepulangan ayahnya. Namun ironisnya sang ayah Yefta yang melihatnya begitu sedih sambil mengoyakkan bajunya karena dia telah bernazar kepada Tuhan bahwa apa yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sesuai dengan hukum Taurat tentang nazar yang harus ditepati oleh Yefta. Mau tidak mau sesuai dengan hukum ini, dia harus mempersembahkan anaknya yang masih gadis itu, yang masih belum menikah. Dia harus serahkan kepada Tuhan sesuai dengan nazarnya. Dan ketika dia sampaikan itu di depan anaknya, betapa luar biasa jawaban daripada sang anak kepada ayahnya ini. Dia bersedia dikorbankan untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena dia bersuka cita Tuhan telah membebaskan Israel dari penindasan bangsa Amon. Anak perempuan Yefta ini dikatakan tidak mengenal laki-laki demi menepati nazar ayahnya kepada Tuhan. Sehingga seumur hidupnya dia berkorban tidak menikah dan dipersembahkan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Dan apa yang dilakukannya ini diingat oleh seluruh bangsa Israel. Mengapa? Karena dia menghormati orang tuanya yang hendak menepati nazarnya. Dan dia menghormati Tuhan dengan menaati firman Tuhan di dalam hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yefta dan anaknya ini? Pertama, ketika kita mengucapkan janji kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan, kita harus sadar. Kita harus
memiliki pikiran yang jernih sehingga kita tidak tergesa-gesa di dalam mengucapkan janji ataupun nazar kita. Sehingga jangan sampai itu menjadi bumerang seperti yang dialami oleh Yeftah. Kedua yang dapat kita pelajari adalah kita harus ingat ketika kita mengucapkan janji ataupun nazar di hadapan Tuhan, kita harus menepati atau menggenapi janji itu. Sebagai wujud dari integritas kita, kesetiaan di dalam hidup kita. Kita dapat meneladani Tuhan yang adalah Allah yang setia, yang selalu menepati setiap janji firman-Nya kepada setiap kita umat-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.